Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya di sini perwakilan dari kelompok 5 akan sedikit menjelaskan tentang RPP yang yang sudah kami buat ya, tentang tekanan pada zat cair. Nah, kelompok kami ini ada beberapa anggota, ada Rida Akmala, Andri Gunawan Junaidi, saya sendiri dari Ratu Diana, Alvan Hamdani, dan juga Abdul Syakur. Nah, oke, langsung saja. Nah, kompetensi inti. Di sini kompetensi inti seperti yang sudah kita ketahui ada 4 ya. Ada KI1, KI2, KI3, dan juga KI4. Di mana KI1 ini tentang ketuhanan atau religius, KI2 sosial, KI3 itu kognitif atau pengetahuannya, kemudian KI4 keterampilan atau psikomotoriknya siswa, seperti itu. Kemudian lanjut di sini kelompok kami mengambil KD 3.8 kelas 8 SMP semester 2 ya. Yaitu KD-nya menjelaskan tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk tekanan darah ya, seperti pada tekanan darah kita, kemudian osmosis, kapilaritas jaringan angkut pada tumbuhan. Dan 4.8 menyajikan data hasil percobaan untuk menyelidiki tekanan zat cair pada kedalaman tertentu, gaya apung, dan kapilaritas misalnya dalam batang tumbuhan. Jadi KD-nya yang 4.8 ini kita dapat menyajikan data hasil percobaan. Jadi nanti kita diminta untuk bereksperimen seperti itu. Sementara indikatornya di sini ada beberapa ya. Yang pertama adalah menganalisis konsep tekanan, bagaimana tekanan itu, seperti apa, memformulasikan tekanan hidrostatis, kemudian ada mendeskripsikan hukum Archimedes, mendeskripsikan hukum Pascal, dan menjelaskan penerapan ketiga hukum tersebut, hukum Pascal, Archimedes, dan juga tekanan hidrostatis dalam kehidupan kita sehari-hari. Tujuan pembelajarannya yakni siswa dapat menganalisis konsep tekanan melalui membaca serta mendengarkan penjelasan guru. Jadi sebelum masuk kelas atau ketika siswa belajar ya, dia diharapkan dapat membaca terlebih dahulu bagaimana itu tekanan, konsep tekanan itu seperti apa, kemudian juga nanti dijelaskan oleh gurunya ya. Yang kedua, siswa dapat memformulasikan tekanan hidrostatis melalui proses bertanya. Siswa dapat mendeskripsikan hukum Archimedes melalui proses tanya jawab juga. Kemudian, siswa dapat mendeskripsikan bunyi hukum Pascal melalui diskusi. Nah, dari kesemuanya itu juga siswa dapat menjelaskan penerapan dari ketiga hukum tersebut. Hukum Archimedes, hukum Pascal, tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari melalui berdiskusi. Materinya ini ada 3 seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ada pendekatan. Pendekatan yang kita pakai di sini adalah scientific approach. Apa itu scientific approach? Scientific approach itu ya bisa dikatakan juga sebagai pendekatan ilmiah yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas seperti pengumpulan data melalui observasi, bertanya, eksperimen, kemudian mengolah datanya dan mengkomunikasikan. Nah, itu scientific approach. Dan juga scientific approach ini tujuannya ya untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, juga membentuk kemampuan menyelesaikan masalah secara sistematik dan menciptakan suasana pembelajaran agar peserta didik dapat merasakan bahwa belajar itu adalah suatu kebutuhan seperti itu. Di scientific approach ini juga ditekankan untuk banyak menanya, mampu merumuskan masalah. Si siswa ini mampu merumuskan masalah melalui bertanya,
bukan hanya menyelesaikan masalah dengan menjawab saja seperti itu. Dan metodenya di sini ada metode ceramah, diskusi ya sesekali agar ada feedback ya antara penjelasan guru dengan si siswa ini. Juga ada eksperimen atau percobaan. Jadi pada materi ini nanti kita akan menguji coba atau bereksperimen ya. Kemudian modelnya adalah discovery learning. Discovery learning, pembelajaran penemuan. Nah, model pembelajaran discovery learning ini berbasis inquiry, yakni dengan cara memahami konsep, kemudian mengembangkan kemampuan belajar aktif pada siswa agar bisa menginvestigasi dan mendapat ilmu secara mandiri. Dilakukan juga secara melalui observasi ya. Langkah-langkahnya ada pemberian rangsang, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan yang terakhir generalization atau menarik kesimpulan. Seperti yang nanti ini kita pakai ya. Nah, di langkah-langkah pembelajarannya sintaknya ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada stimulasi terlebih dahulu, pemberian rangsang, kemudian ada di kegiatan intinya ada pembahasan tugas, identifikasi masalah, mengobservasi, mengumpulkan data. Jadi sesuai ya dengan model dan pendekatan yang kita gunakan. Pada pertemuan pertama distimulasi dulu ya. Guru setelah mengucapkan salam, mengecek kehadiran siswa dan juga menanyakan kabar, seorang guru nanti juga akan memotivasi dan memberikan apresiasi kepada siswa, menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari seperti contohnya di sini, apa yang terjadi jika seorang wanita berjalan di atas pasir dengan sepatu hak tinggi. Nah, ini untuk memancing pengetahuan siswa. Jadi siswa nanti ini bisa berpikir melalui pertanyaan yang diajukan oleh guru ini. Untuk nanti kita akan sampai kepada inti pembelajaran kita seperti itu. Seperti itu tadi konsep tekanan ya. Dan juga ini, kenapa yang menyelam sangat dalam itu telinganya pasti akan sakit. Nah, itu nanti juga siswa akan diajak berpikir terlebih dahulu sampai kemudian nanti sampai pada pembahasan pada pertemuan pertama ini, tekanan hidrostatis ya. Nah, setelah itu di kegiatan intinya ini guru membagi siswa menjadi 5 kelompok. Kemudian secara berkelompok siswa akan mengamati beberapa alat tekanan zat cair dan mengamati cara kerja pesawat HART. Pesawat HART itu seperti yang kita ketahui yang biasanya di buku-buku itu ya, pipa berbentuk U, ada karton, ada corong seperti itu. Nah, siswa akan mengamati alat-alat itu. Nah, bagaimana cara kerjanya? Nah, nanti ini secara berkelompok siswa mengolah hasil pengamatan dan hasil diskusi tentang cara kerja pesawat HART tadi. Untuk kemudian siswa ini nanti memverifikasi hasil pengamatannya dengan teori. Nah, setelah itu baru guru akan menanggapi hasil diskusi siswa dan juga memberikan konfirmasi yang sebenarnya. Kemudian nanti ini dijelaskan oleh guru bagaimana bisa seperti itu. Seperti itu. Dan secara berkelompok siswa mempresentasikan hasil pengamatan dan hasil diskusinya. Nah, untuk evaluasinya guru juga nanti akan mereview hasil pembelajaran tentang konsep tekanan dan tekanan hidrostatis, kemudian akan memberikan soal evaluasi untuk menguji pemahaman peserta didik setelah melalui proses pembelajaran seperti itu. Kemudian di pertemuan baik untuk pertemuan kedua sama ya, langkah-langkah pembelajarannya, sintaksnya juga sama. Cuman ini di pertemuan kedua nanti guru
akan sedikit mengingatkan kembali siswa terkait materi yang sudah dipelajari kemarin, seperti itu. Nah, pertemuan kedua ini materinya hukum Archimedes ya. Nah, guru juga nanti akan membagi lagi menjadi 5 kelompok seperti pertemuan pertama. Nah, secara berkelompok nanti siswa akan mengamati telur yang dimasukkan ke dalam air, kemudian perlahan-lahan ditambah sedikit demi sedikit garam dapur. Itu siswa akan mengamati proses tersebut, bagaimana hasil akhirnya nanti, seperti itu. Dan juga nanti guru akan menanggapi hasil diskusi peserta didik dan menghubungkannya dengan teori serta memberikan konfirmasi yang sebenarnya. Jadi ini sesuai juga ya dengan model yang kami gunakan. Siswa itu belajar secara mandiri terlebih dahulu. Nanti guru yang akan membenarkan, maksudnya guru yang akan menambahkan di akhir, seperti itu. Kemudian di pertemuan ketiga juga demikian, dibagi lagi menjadi beberapa kelompok tentang hukum Pascal ya, yang ketiga ini. Nah, nanti guru ini akan menayangkan video animasi berbasis CTL yang berisi tentang permasalahan terkait dengan hukum Pascal. Peserta didik memperhatikan tayangan video dengan seksama. Nah, secara berkelompok nanti peserta didik akan menganalisis permasalahan-permasalahan yang terjadi melalui percobaan, seperti itu. Guru meminta siswa untuk mempresentasikan hasil percobaannya, kemudian nanti guru akan menanggapi hasil diskusi dan menghubungkannya dengan teori. Di akhir, guru juga akan menarik suatu kesimpulan dan memberikan soal evaluasi untuk menguji pemahaman si peserta didik tadi setelah melalui serangkaian proses pembelajarannya, seperti itu. Nah, media dan alat serta sumber belajar. Media yang dipakai di sini adalah alat-alat percobaan seperti pesawat HAL tadi, kemudian bereksperimen tentang telur yang dimasukkan ke dalam air tadi, video penerapan hukum Pascal, juga ada PowerPoint-nya. Nah, sumber belajarnya bisa melalui BSE, buku sekolah elektronik, KTSP, serta kurikulum 2013, buku paket IPA yang relevan juga. Ada LUK dan LKS. Penilaian di sini, jenis penilaian yang dipakai, penilaian afektif, dan psikomotor ya. Nah, di afektif kita menggunakan lembar pengamatan sikap, di kognitif juga demikian, menggunakan lembar pengamatan sikap, serta di penilaian psikomotorik baru di sini guru akan menyertakan lembar observasi kerja siswa untuk menilai seberapa keterampilan yang dimiliki oleh siswa tersebut, seperti itu. Bentuk instrumennya ini seperti ini. Ada penilaian diri, penilaian antar peserta didik pada afektif, kemudian yang kognitif ada tes tulis, dan di psikomotoriknya ada penilaian praktik, di mana bentuk instrumennya ini menggunakan lembar kerja siswa, seperti itu. Saya rasa hanya itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi produk dari kelompok 5 yang akan dibuat itu adalah pompa air. Nah, ini adalah alat dan bahan dari pembuatan pompa air itu sendiri. Yang pertama ada galon beserta tutupnya. Yang kedua ada botol Sprite beserta tutupnya. Kemudian ada kran. Kemudian ada selang. Ada gunting. Kemudian ada korek api. Selanjutnya ada lem bakar. Dan ada spidol bird marker.
Nah, selanjutnya yaitu cara pembuatan pompa airnya. Yang pertama yaitu lubangi tutup botol Sprite. Yang kedua, melubangi untuk tempat kerannya. Nah, untuk mempermudah melubanginya, jangan lupa untuk membuat polanya terlebih dahulu dengan spidol. Setelah terbentuk polanya, kita lubangin dengan gunting. Nah, setelah terlubangi, kita masukkan kerannya ke dalam botol Sprite. Kemudian jangan lupa untuk dilem dengan lem bakar agar air tidak bocor dan keluar melalui sela-sela kerannya. Nah, untuk selanjutnya yaitu melubangi tutup galon dengan korek api. Kemudian memasukkan selang ke dalam tutup galonnya. Nah, setelah dimasukkan selangnya, jangan lupa untuk dilem ya, agar tidak ada angin yang masuk. Nah, selanjutnya memasukkan ujung selang yang kedua ke dalam tutup botol Sprite. Jangan lupa untuk dilem bakar juga ya. Nah, selanjutnya masukkan air ke dalam botol Sprite-nya yang sudah dipasang dengan keran. Nah, kemudian masukkan ujung selang yang kedua ke dalam botol Sprite-nya. Kemudian ditutup rapat. Nah, setelah terhubung dengan botol Sprite yang berisi air dan dengan galon yang berisi air, untuk selanjutnya adalah tahap uji coba. Nah, perhatikan baik-baik, ketika keran itu dibuka, maka air itu akan keluar dari keran tersebut sesuai tekanan air yang dihasilkan. Jadi begitulah produk pompa air yang telah dibuat oleh kelompok 5. Every day we escape, losing all of our faith. We can't live this way. Feel me slowly fade away. Feel me slowly fade away. Scars that we will take. Every day I feel time slipping, passing, skipping by. All the words I could say just can't really say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah produk yang dibuat oleh kelompok 5, yaitu pompa air. Yang mana cara kerja pompa air di sini yaitu air akan masuk ke dalam selang yang telah dikaitkan dengan tutup galon, dan air itu akan keluar melalui selang yang dikaitkan dengan tutup botol. Nah, kemudian ketika keran itu dibuka, maka air keluar dari keran. Nah, air yang keluar dari keran itu bisa deras atau enggak tergantung tekanan yang dihasilkan. Nah, begitulah cara kerja dari pompa air tersebut. Jadi, pompa air ini itu menerapkan tekanan zat cair, yang mana kedalaman zat cair dan massa jenis zat cair itu mempengaruhi tekanan yang dihasilkan oleh zat cair, atau biasa disebut dengan tekanan hidrostatis, yang mana kedalaman zat cair itu semakin dalam zat cair, maka semakin besar tekanan yang dihasilkan. Semakin besar massa jenis zat cair, maka semakin besar pula tekanan zat cair yang dihasilkan. Nah, begitulah penjelasan terkait produk yang telah kelompok 5 buat. Juga itulah penjelasan RPP yang telah kelompok 5 buat. Semoga bermanfaat bagi kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.